Shalom, selamat malam Ibu Bapa, Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Terpujilah nama Kristus Yesus. Hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah keluarga yang diselenggarakan oleh Pokosana Cililitan. Ibu Bapa, Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan sabda Allah, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih. Pada malam hari ini, oleh anugerah-Mu kami ada dalam ibadah keluarga Pokosana Cililitan. Kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menjamah kami, meneguhkan dan menguatkan kami. Dimanapun kami berada yang menyaksikan program acara ini, kiranya Engkau berkati. Bersabdalah ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ibu Bapa, Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan sabda firman Allah, kita dengarkan kesaksian pujian berikut ini. Di saat badai datang, silih berganti, Tuhan tolonglah diriku. Tuhan peganglah tanganku, Tuhan dekaplah diriku. Sumber kekuatanku, Tuhan kuatkan hidupku. Kuatkan aku Tuhan, teguhkanlah aku Tuhan, Kau sumber pertolonganku. Bimbinglah Tuhan, luruskan jalanku Tuhan, Engkaulah penolong hidupku. Tuhan peganglah tanganku, Tuhan dekaplah diriku. Hanyalah Kau sumber kekuatanku, Tuhan kuatkan hidupku. Tuhan, teguhkan
Demikian pujian yang memberkati kita. Judul lagunya adalah Dalam Dekapan Tuhan yang dinyanyikan oleh Ibu Pendeta Ninin Tanamal. Kiranya lagu itu menguatkan, meneguh kita, terlebih-lebih pada masa-masa sulit dikarenakan COVID-19. Kiranya siapapun kita, melalui pujian ini kita semakin dikuatkan dan dihibur. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Matius pasal 18 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tema kita pada malam hari ini berbicara tentang melepaskan pengampunan. Mungkin Bapak Ibu bertanya, "Aduh Pak Pendeta, ini tema sangat berat sekali. Apakah tidak ada tema lain? Ini berbicara tentang melepaskan pengampunan. Saya belum bisa Pak Pendeta. Saya tidak bisa mengampuni orang yang menyakiti hati saya. Saya sudah dipermalukan. Saya sangat tidak setuju dengan tema ini." Ibu Bapak saudara-saudaraku, mungkin kita punya suatu masalah dengan relasi kita dengan sahabat kita sehingga kita bermusuhan kepadanya. Tetapi pada malam hari ini Bapak Ibu saudara-saudaraku, kalau ditanya siapa yang bisa, saya pun jujur tidak bisa memberikan pengampunan, terlebih-lebih kepada musuh kita, kepada orang yang kita benci, tidak mungkin. Kepada orang yang menyia-nyiakan kita, kepada orang yang menyakiti hati kita, tidak mungkin dan tidak bisa. Namun Bapak Ibu saudara-saudaraku, kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita, menyapa kita. Mengampuni itu adalah bagian daripada kasih yang sudah kita harus lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Dialog tentang pengampunan ini disampaikan oleh Petrus di ayat yang ke-21 ketika Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Ibu bapak, ini pertanyaan yang disampaikan oleh Petrus. Sampai berapa kali saya harus mengampuni orang yang bersalah, orang yang menyakiti? Petrus berkeyakinan cukup sampai 7 kali. Dia berharap pertanyaannya itu dan jawabannya itu Yesus seia sekata dengan jawaban pertanyaan dan jawaban yang diberikan oleh Petrus. 7 kalikah saya harus mengampuni? Ternyata jawaban itu meleset Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Di ayat yang ke-22, Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali. Ternyata bukan 7 kali Bapak Ibu. Jadi berapa kali? Kalau kita perhatikan di ayat ini, di situ dikatakan sampai 70 kali 7 kali. Apa artinya Bapak Ibu? Dengan pernyataan Yesus, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya, yang dimaksud 70 kali 7 kali adalah bagaimana memberikan pengampunan itu tanpa batas. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, memberikan atau melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti kita bukan pekerjaan yang gampang bagi kita. Nah, sekarang apa yang mau kita dapatkan melalui pembacaan kita pada hari ini? Alasan penting apakah ketika kita memberikan pengampunan terhadap sesama? Yang pertama Bapak Ibu saudara-saudaraku,
Mengampuni orang lain adalah perwujudan tindakan kasih. Jadi tugas kita orang percaya adalah bagaimana mengimplementasikan, mewujudkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Ketika kita berbicara tentang kasih, berbicara tentang sesama, berikanlah pengampunan kepada orang yang mungkin telah menyakitkan hati kita, yang telah merusak ketidaknyamanan kita kepadanya. Bila seseorang tidak mengampuni orang lain, itu berarti ia tidak mengasihi sesamanya. Bila ia tidak mengasihi sesamanya, berarti ia adalah seorang pembunuh. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam 1 Yohanes 3 ayat 15, begitu jelas dikatakan hal itu. Artinya, pada malam hari ini dalam ibadah keluarga, kita diingatkan kembali, mengampuni orang lain adalah perwujudan dari tindakan kasih. Mari kita praktekkan kasih itu. Pak, berat ini. Ibu bapak saudara-saudaraku. Memang mengampuni adalah suatu tindakan yang berat. Itu bisa kita lakukan apabila Kristus ada di dalam hati kita. Saya ulangi, itu bisa kita lakukan apabila Kristus ada di hati kita. Kalau kita hanya melihat pada keegoan kita melihat pada kita mau menang sendiri, tidak akan pernah terwujud untuk bisa mengampuni orang-orang yang kita kasihi. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Pesan yang kedua yang mau kita dapatkan pada malam hari ini adalah mengampuni sesama agar kita tidak memiliki akar pahit dalam hati kita. Ini pentingnya yang kedua Bapak Ibu. Mengapa kita harus mengampuni orang yang menyakitkan hati kita? Karena supaya tidak ada namanya akar pahit dalam hati kita. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan sebagai orang percaya, kalau kita punya akar pahit, akan membawa suatu dampak yang sakit sekali. Kita tidak akan pernah objektif untuk melihat, menilai seseorang, terlebih-lebih orang yang kita benci, saudara-saudaraku. Hari ini kita diingatkan kembali sebagai orang percaya, ada banyak sakit penyakit yang tidak disebabkan oleh virus atau bakteri, tetapi disebabkan oleh hati yang tidak mau mengampuni orang lain. Tidak sedikit orang yang sakit karena kepahitan terhadap sesama. Banyak Bapak Ibu kita temukan tidak mau melepaskan pengampunan, akhirnya dia sakit. Ketika dokter periksa, sepertinya dia tidak punya penyakit apapun, tetapi merasa sakit. Karena apa? Karena belum melepas di hati terhadap pengampunan, sehingga terjadi luka batin, sehingga terjadi apa? Akar pahit, saudara-saudaraku. Pada malam hari ini kita diingatkan kembali sebagai orang percaya. Mari, supaya kita tidak memiliki akar pahit, dendam, amarah, kita berikan pengampunan. Pak, saya takut kalau dia tidak mau mengampuni saya, dia malah semakin membenci. Ibu bapak, Tuhan lihat hati. Kalau ada seseorang yang tidak mau memberikan pengampunan, sangat mengeraskan hatinya, itu urusan dia dengan Tuhan, tapi tidak dengan kita. Mari kita berikan pengampunan terhadap orang yang menyakiti kita. Ini saya ulangi lagi, bukan perkara gampang. Ini sangat sulit. Tetapi harus kita praktekkan, harus kita kerjakan, harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga, pada hari ini kita diingatkan kembali sebagai orang percaya, sebagai orang yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa pesan yang mau kita dapatkan melalui pembacaan kita tentang pengampunan? Bapak Ibu, kalau kita mengampuni, terjadinya rekonsiliasi, akan terwujudnya damai sejahtera, akan terwujudnya sukacita, akan terwujudnya suatu yang baik. Sungguh alangkah indahnya, sungguh alangkah baiknya bila saudara seiman hidup rukun bersama. Bapak Ibu saudara-saudaraku,
kapanpun dan dimanapun Bapak Ibu menyaksikan program acara ini, kita diingatkan agar senantiasa berdamai kepada semua orang. Jangan menyimpan dendam, jangan kita menjadi orang yang senang melakukan provokasi. Tapi ketika ada keributan, tugas kita untuk mendamaikan, tugas kita untuk mengampuni, tugas kita untuk menguatkan, tugas kita untuk meneguhkan satu dengan yang lain. Pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudaraku, dalam ibadah keluarga yang diselenggarakan Pokosana Cililitan, kita mau berdamai kepada semua orang. Ini hal yang sangat penting, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, 7 kali 7 kali 7. Memberikan pengampunan tanpa batas. Siapkah? Bisakah? Dapatkah? Waktu yang akan membuktikan kita. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudaraku. Tetap semangat, tetap berpengharapan kepada Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan sabda firman-Mu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terpujilah nama Yesus Kristus. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sampai bertemu nanti pada ibadah keluarga yang diselenggarakan oleh Pokosana Cililitan. Saya Pendeta Sabta Baralaska Utama Siagian mengucapkan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.